Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Dalam konteks perang Iran melawan Amerika Israel, ada sebersih pertanyaan soal ketahanan perang yang dimiliki oleh Iran. Pertanyaan ini terkait mengapa Iran memiliki ketahanan untuk berperang. Sudah barang tentu berbagai analisis yang terkait dengan geopolitik, persenjataan yang Iran miliki, dukungan Rusia dan Cina, dan tradisi agung bangsa Persia, dan masih banyak lagi sudah kerap dikemukakan. Sebelum jawaban atas pertanyaan di atas itu terjawab, saya ingin melihat perang Iran melawan gabungan Amerika dan Zionis Israel itu dari sisi perspektif teologisnya. Apakah ketahanan Iran itu terkait dengan ajaran Syiah tentang perang? Jika ya, mengapa terjadi perbedaan antara perang dalam konsep Sunni dan Syiah? Di dalam sejarah dunia Islam, perang tidak hanya terjadi antara Islam dan bangsa asing, namun juga antara kelompok Islam dan kelompok Islam lainnya. Di masa sejarah awal, terutama pada masa ekspansi peperangan dunia Islam, banyak melawan dunia non-Islam. Dinasti Islam seperti dinasti Muawiyah, Abbasiyah, Turki Utsmani adalah contoh 3 kerajaan atau kekuasaan Islam yang sukses dalam perang penaklukan. Di dunia Islam modern, perang terjadi antara negara Islam melawan negara Islam. Sebabnya memang berbeda-beda. Ada yang murni memang dipicu oleh pertentangan kedua negara Islam, namun ada juga yang dipicu oleh kekuatan di balik itu semua. Bahkan di dalam satu negara Islam seperti Afghanistan, pernah terjadi peperangan panjang yang terjadi di antara suku-suku yang hidup di negara tersebut. Tepatnya di antara mereka terjadi perebutan kekuasaan. Dalam konteks Afghanistan, peperangan di negara ini dipicu oleh pihak luar, yaitu kekuatan Rusia dan kekuatan Amerika dalam Perang Dingin. Afghanistan sendiri adalah negara Sunni. Bahkan dalam konteks perang Iran melawan Amerika dan Zionis Israel ini, beberapa negara Teluk lebih memihak Amerika dan Zionis Israel karena ketergantungan mereka pada Amerika. Keberpihakan mereka ada yang sembunyi-sembunyi, namun ada yang terang-terangan memihak Amerika dan Zionis dibanding memihak pada Iran yang sama-sama negara Islam. Saya tidak terlalu yakin bahwa pemihakan Uni Emirat Arab atas Amerika dan Zionis Israel itu disebabkan oleh perbedaan antara paham Sunni dan Syiah. Alasannya pasti lebih kompleks, namun perbedaan antara sistem teologi Sunni dan Syiah bisa menjadi semacam salah satu hal yang dipergunakan untuk menambah panas keadaan. Fenomena kerjasama perang antara Amerika dan Zionis Israel pada satu sisi dan negara-negara Sunni di negara-negara Teluk seperti UAE, Qatar pada sisi yang lain adalah fenomena yang sulit dijelaskan, terutama jika memakai teori perang di dalam Islam. Teori perang di dalam Islam secara mainstream menjelaskan bahwa perang suci atau jihad itu bisa dikatakan jihad apabila kekuatan Islam melawan kekuatan non-Islam. Teori ini sudah sejak lama dipahami seperti ini dan dikembangkan dari sejarah Islam sejak di zaman Nabi. Katakanlah peperangan zaman Nabi dan dinasti Umayyah dan Abbasiyah konstruksi seperti itu, yakni Islam lawan non-Islam. Sementara dalam konteks perang Iran lawan Amerika dan Zionis Israel ini, UAE, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Teluk lainnya melawan Iran yang notabene sama-sama Islam. Mengapa saya katakan Islam lawan Islam? Karena narasi yang berkembang di kedua negara, baik Iran dan negara-negara Teluk misalnya, keduanya saling memahami bahwa mereka sama-sama Islam. Meskipun kita tahu bahwa terjadi polarisasi teologis antara Sunni dan Syiah. Perang Iran lawan Amerika Zionis Israel telah beberapa kali diupayakan untuk dicarikan jalan keluar, ceasefire dan sebagainya, namun sampai saat ini belum tercapai. Menurut pihak Iran, Amerika mendikte isi perjanjian, sementara Iran tidak mau didikte. Presiden Amerika setiap hari melontarkan ancaman pada Iran agar Iran menerima seluruh permintaan Amerika, namun Iran tidak mau menerima itu. Iran tetap mempertahankan kepentingan nasional mereka dan mereka berada pada posisi siap damai dan siap perang. Hal inilah yang menyebabkan pihak Amerika menjadi maju mundur. Mau maju perang namun pangkalan militer, dukungan sekutu Timur Tengah, dan persediaan munisi mereka menipis. Sementara pihak Iran tetap dalam posisi siap untuk segala kemungkinan, baik kemungkinan damai maupun kemungkinan perang.
Namun bagaimana sesungguhnya konsep perang dalam sistem teologi Syiah? Ternyata dalam teologi Syiah, hal yang diutamakan bukanlah perang, namun perdamaian. Murtado Mutahari, seorang ulama modern Syiah, menyatakan jika agama itu mengutamakan damai, dan damai itu lebih baik daripada perang. Namun pengutamaan perdamaian bisa berubah jika situasi menghendaki perubahan. Namun alasannya harus kuat juga. Perang bisa dilakukan jika negara lain mengancam tidak mau hidup dalam harmoni atau dalam keadaan menghadapi penguasa tiranik. Dalam konsep perang menurut Syiah modern itu adalah perang pertahanan atau defensif. Konsep seperti ini yang menyebabkan mengapa Iran dalam puluhan tahun tidak pernah menyerang lebih dahulu pada negara lain. Menurut Sayyid Ali Tabatabai dan Allama Muhammad Baqir Majlisi, semua muslim harus menerima pandangan jika Al-Quran itu mengutamakan perdamaian, namun perdamaian itu harus juga diinginkan oleh pihak musuh. Jika pihak musuh tidak menghendaki perdamaian, maka umat Islam harus siap perang juga. Said Mustafa Khomeini menyatakan jika ayat Al-Quran tentang perdamaian itu tidak hanya terkait dengan perdamaian bagi masyarakat muslim sendiri atau umat, namun juga perdamaian dengan pihak lain. Negara-negara muslim mengakui dan menghormati keberadaan mereka, negara-negara non-muslim. Ulama-ulama Syiah menganggap jika agresi atau menyerang itu sama dengan menjerumuskan diri sendiri atau membahayakan diri sendiri. Ada hal yang menarik dari pendapat Ayatullah Ni'matullah Salahi Najafabadi. Dia menyatakan bahwa 3 hal penting dalam perang. Pertama, perang meskipun merupakan tindakan membela diri, namun harus dilakukan demi Allah atau di jalannya, dengan tujuan untuk mencari ridhonya. Kedua, syarat untuk berperang demi Allah adalah memastikan bahwa musuh telah menyerang terlebih dahulu. Maka berperanglah dengan mereka yang telah menyerangmu dan sedang berperang bersamamu. Ketiga, karena suasana perang penuh dengan tekanan, Al-Quran dengan tegas melarang melampaui batas-batas perang yang adil. Hanya menyerang musuh militan dan bukan warga sipil. Ketika poin di atas jika saya perhatikan nampaknya benar-benar diterapkan oleh Iran dalam perang melawan serangan Amerika dan Zionis Israel. Sebagai catatan, pemahaman Syiah modern tentang perang sebenarnya lebih banyak mengutamakan aspek damainya daripada aspek perangnya, karena Syiah modern tidak lagi menekankan perang ofensif, namun perang defensif. Iran tidak akan menyerang, namun negara ini akan menyerang jika diserang lebih dahulu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.